البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di hadis penaklukan Khaybar, hadis Anas. Qal fa'asabnaha anwah, maka kami menaklukkan Khaybar dengan apa? Anwah, yaitu qahran, secara paksa, yaitu bukan secara perdamaian. Ma'ruf di dalam sirah bahwasanya peperangan Khaybar itu terbagi menjadi dua. Situasi yang pertama adalah yaitu dengan cara anwah, betul-betul saling menembak, saling menghantam, saling membunuh, sampai-sampai Ali bin Abi Thalib berjaya membunuh si Marhab, raja Khaybar itu. Ini yang bentengnya besar-besar. Nah, setelah benteng yang besar-besar itu ditaklukkan, maka benteng yang kecil semuanya menyerah, tidak melakukan peperangan. Itu peristiwanya. Kemudian fajumi as-sabi, kemudian yaitu tawanan dikumpulkan. Faja'a Dihyah bin Khalifah al-Kalbi dari Bani Kilab radhiyallahu an, beliau datang faqala ya Nabiyallah a'tini jariyatan minas sabi, wahai Nabiullah berikan kepada saya hamba sahaya dari tawanan tadi. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ada kemungkinan ini adalah yaitu sebelum ghanimah dibagi-bagi. Boleh untuk apa? Untuk minta dulu, tetapi tentunya si imamnya, si amirnya mempertimbangkan, engkau sudah ambil, nanti ketika ghanimah ya bagianmu dikurangi. Atau ada kemungkinan ini setelah ghanimah dibagi-bagi, kemudian apa? Dihyah minta kepada Nabi pemberian yang bersifat khusus, diambil dari khumus barangkali, karena imam memang memiliki hak khusus, yaitu imam dalam artian apa? Nabi Muhammad atau apa? Waliul amrnya ada hak khusus, tetapi dilihat dari prestasi dari tentara tersebut. Kalau memang layak dimuliakan, diberi lebih, boleh diberi hadiah lebih dibanding yang lain. Jadi dia tidak meminta untuk diutamakan karena dia dekat dengan Nabi, bukan, tapi boleh jadi adalah nanti dihitung, dikira dari ghanimah untuk dia, atau karena memang dia memiliki prestasi khusus di dalam perang tadi sehingga memiliki fasiliti khusus juga, mendapat hadiah khusus karena sangat berjasa dalam perang. Misalkan qal idhab fakhudh jariyah, Nabi mengatakan pergilah engkau kemudian ambil jariyah, yaitu sila memilih sendiri dari tawanan. Fa akhadha Safiyah, kata Al-Hafidz maksudnya dia pergi ke tempat penawanan, setelah itu mengambil Safiyah bintah Huyai. Faja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal ya Nabi Allah a'taita Dihyah Safiyah bintah Huyai sayyidata Quraidah wan Nadir. Wahai Rasulullah, apakah Anda memberikan kepada Dihyah Safiyah bintu Huyai, padahal wanita ini adalah wanita yang sangat mulia di kaumnya. Dia ini adalah sayyidah, yaitu pemimpin dari kalangan wanita dari Quraidah dan Nadir. Karena ini yaitu apa? Dia adalah putri raja dari Yahudi, dan suaminya adalah pangeran dari raja Yahudi juga. Makanya dia bagaikan apa? Bangsawan dari dua kabilah sekaligus, kabilah Yahudi. Tentunya kita tidak boleh buruk sangka, sahabat ini dengki kepada Dihyah, tidak. Tetapi ini untuk memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Putri raja itu layaknya adalah dimiliki oleh Rasulullah, bukan malah diberikan pada yang lain. Nabi malah mendapatkan yang biasa-biasa. Nah, ini adalah ijtihad sahabat dan musyawarah sahabat. Nah, tinggal Nabi sependapat atau tidak, sepakat ataukah tidak. La tasluhu illa lak, Safiyah tidak layak kecuali untuk Anda wahai Rasulullah. Qal ud'uhu biha, maka Nabi menerima musyawarah dari sahabat tadi. Panggillah Dihyah dengan membawa hamba sahaya tadi, membawa tawanan tadi. Faja'a biha, maka datanglah Dihyah membawa apa? Safiyah tadi itu. Falamma nadhara ilaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khudh jariyatan minas sabiyyi ghairaha.
Tatkala Nabi melihat kepada Sofia, maka Nabi berkata kepada Dihyah, ambil hamba sahaya dari tawanan selain dia. Yaitu apa? Nabi ingin mengambil Sofia seperti nasihat sahabat tadi. Sekaligus ini untuk menghibur wanita tadi. Karena memang wanita ini disiksa oleh suaminya karena suaminya memukul dia di malam pertama itu dengan alasan Sofia bermimpi bulan purnama jatuh ke pangkuan dia. Ketika dia cerita ke suaminya, malah suaminya memukul dia, mengatakan engkau pengen kawin dengan raja Arab itu. Suaminya tahu takwil mimpi. Nah, kasihan wanita ini salah apa? Sekedar dapat mimpi dan dia tak paham apa maknanya bulan purnama ini. Baik. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menukar untuk Dihyah dengan 10 hamba. Baik. Dan kedua riwayat itu kata Al-Hafidz tidak bertentangan, yaitu Rasulullah menyuruh Dihyah mengambil yang lain bukan hanya satu, tapi apa? 1:10, menunjukkan memang tingginya nilai Sofiyah bintu Huyai. Nah, Dihyah dapat 10. Bukan berarti dia dapat banyak, sahabat yang lain dapat sedikit. Tidak demikian. Tetap semuanya nanti akan dikira dari ghanimah. Engkau sudah dapat 10, tinggal lihat yang lain sisanya berapa. Tentunya apa? Tetap Nabi itu akan mempertimbangkan keadilan dan pasti selalu bersikap adil. Mungkin yang lain juga dapat 10-10 nantinya, karena memang Khaybar itu sangat kaya dan tawanan banyak sekali. Kemudian disebutkan di sini, kata Anas, fa'ataqahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajaha. Nabi SAW membebaskan Sofia dan menikahinya. Maharnya apa? Yaitu pembebasan tadi. Jadi Nabi tidak menjadikan Sofia sebagai ummul walad atau sebagai suriyah, sebagai gundik, tapi betul-betul sebagai permaisuri istilahnya ya istri beliau. Faqala lahu Sabit. Ini menunjukkan bahwasanya Sabit hadir di dalam peristiwa itu, walaupun hadisnya adalah hadis Abdul Aziz dari Anas bin Malik. Sabit bertanya kepada Anas, ya Aba Hamzah, yaitu Anas, ma asdaqaha, apa mahar yang Nabi berikan kepada Sofia? Qal nafsaha, yaitu dirinya. Nabi membebaskan Sofia dari penghambaan menjadi wanita merdeka. Ini mahar yang sangat mahal tentunya. Karena apa? Harga hamba sahaya mahal, apalagi nilai Sofia itu 10 kali lipat dari wanita yang lain. Jelas mahal sekali. Ini mahar yang sangat tinggi. A'taqaha wa tazawwajaha. Nabi membebaskannya dan menikahinya. Hatta idza kana bitariq, sehingga apabila sudah sampai di jalan, yaitu pulang ke Madinah, jahazatha lahu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik, merawat, mempersiapkan, merias Sofia. Fa'ahdatha lah, zafatha lah, yaitu menghantarkannya kepada Nabi minal lail, di malam itu. Fa'asbahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arusan, maka berpagi-pagi Nabi dalam keadaan menjadi pengantin. Faqal, lalu Nabi mengatakan, man kana indahu syai'un falayaji' bih, barang siapa memiliki sesuatu maka hendaknya dia datang membawanya. Nah, ini khusus untuk Nabi. Allah mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih layak bagi kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Nabi adalah ibu mereka. Jadi wajib anak itu melayan ibunya, melayan ayahnya memerlukan bantuan duit, maka apa? Hendaknya anak berusaha membantu walimah tersebut semampunya, tidak sampai memberatkan diri, membantu ayah, membantu ibu. Dan Nabi lebih layak diutamakan oleh mukminin daripada diri mereka sendiri. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, kemenangan yang ada itu bukan semata-mata kehebatan sahabat, tapi berkah Allah kepada Nabi. Makanya jasa Nabi kepada mereka lebih besar daripada jasa sahabat kepada Nabi. Makanya layak. Nabi sekitar minta sedikit saja. Siapa yang punya sisa makanan bawa sini, kita adakan walimah, kita adakan kenduri. Wa basato nitoan, Nabi menghamparkan suatu hamparan agar makanannya tidak terkena debu dan tanah. Faja'ala rajulu yaji'u bitamr. Ja'ala di sini af'alus syuru'. Mulailah ada seorang lelaki yang datang membawa kurma. Wa ja'ala rajulu yaji'u bisaman. Ada yang membawa minyak untuk mungkin dapat dicampur roti, campur apalah semampunya.
Jelas waktu itu tak ada Cadbury, mahal sangat. Thayyib. Qal wa ahsibuhu qad dzakara sawiq. Saya menyangka Nabi menyebutkan sawiq, yaitu adonan yang sudah dicampur dengan air jadi adonan tepung itu. Qal fahasu haisan. Hasu ayat khallatu, mereka mencampurkan hais. Hais kata Al-Hafidz Ibnu Hajar itu campuran dari korma, dari sawi, dari samen minyak, dan juga dari aketok, yaitu susu beku. Thayyib, makanannya cuma itu, makanan ketika kenduri. Tidak ada tapi ada kurma ya, tapi bukan kurma yang ketika kenduri itu ada nenas, ada daging ini itu. Kurmanya betul-betul asli kurma. Ya ini kasihan. Dan tidak ada tidak ada ais Bandung atau es blended coklat, tak ada, kasihan. Baik, fakanat walimata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah itu walimahnya Nabi, sangat sederhana. Kata para ulama ini menunjukkan walimah itu tidak wajib berupa kambing. Adapun hadis muttafaqun alaih dari siapa itu? Abdurrahman bin Auf, Nabi mengatakan aulim walau bisyah. Adakan walimah walaupun dengan kambing, itu bukan batas minimal, tapi Nabi tahu Abdurrahman bin Auf mampu untuk beli kambing. Nah, sekarang Nabi sendiri ternyata walimahnya hanya sedemikian sederhananya, tidak menyembelih kambing ataupun apa, bertakwa semampunya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.